Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebelum kata pertama diucapkan, sebelum cahaya pertama menyala, sebelum waktu sendiri mulai berdetak, sudah ada sesuatu yang diam, tapi hidup. Sebuah keberadaan yang tak bisa disebut, tak bisa dijelaskan namun dirasakan oleh hati yang bersih. Itulah zat Allah yang tak terikat oleh nama, tak terlukis oleh kata. Kita menyebutnya dengan ribuan nama, namun setiap nama hanyalah bayang dari yang tak terbayang. Dalam perjalanan ini, kita tidak sedang mencari Tuhan di luar diri, tapi sedang menyingkap tirai yang menutupi cahayanya di dalam. Dengarkan dengan hati, bukan telinga. Karena apa yang akan kau temui, bukan sekadar pengetahuan, tapi panggilan halus dari asal ruhmu, untuk kembali mengenal siapa yang benar-benar ada. Bab 1. Awal dari ketakterbatasan. Sebelum ada waktu, sebelum ruang terbentang, sebelum segala nama diucapkan, telah ada keberadaan yang tak terjangkau oleh akal, tak tersentuh oleh rasa, dan tak terlukis oleh bayangan. Dialah zat Allah, sumber dari segala yang tampak dan yang tersembunyi, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Segala sesuatu yang kita sebut ada hanyalah tanda kecil dari keberadaannya yang tanpa batas. Langit yang luas hanyalah sehelai debu di hadapannya, dan lautan makna hanyalah setetes dari rahasia yang ia simpan dalam keabadiannya. Dia bukan di mana-mana, tapi juga tidak tak ada dimanapun, karena keberadaan tempat itu sendiri hanyalah ciptaannya. Saat manusia menatap langit dan bertanya di mana Tuhan berada, sesungguhnya yang berbicara bukan hatinya, tapi akalnya yang masih terikat oleh arah. Sebab zat Allah tidak berada di timur atau barat, tidak di atas atau di bawah, tidak di luar dan tidak pula di dalam. Dia meliputi segala yang ada tanpa menempati apapun. Dalam setiap nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap helai cahaya yang jatuh di permukaan dunia, ada jejak halus dari kehendaknya yang tidak pernah berhenti bekerja. Namun rahasia itu tidak akan terlihat bagi hati yang masih gelap oleh ego dan kesombongan. Hanya hati yang tunduk dan diam dalam keheningan, yang dapat mulai menyadari bahwa segala sesuatu adalah bayangannya, dan bahwa keberadaan dirinya sendiri hanyalah pantulan dari cahaya yang tak bernama. Karena itu, mengenal Allah bukanlah tentang menemukan bentuk atau tempat, melainkan tentang menyingkap tabir yang memisahkan kesadaran dari asalnya. Saat engkau berhenti mencari Allah di luar dirimu dan mulai menatap keheningan batinmu yang terdalam, engkau akan menemukan sesuatu yang tak terucapkan. Di sanalah engkau akan menyadari bahwa yang selama ini engkau cari, sesungguhnya telah hadir sebelum engkau sempat memanggilnya. Tidak ada jarak antara engkau dan dia, karena dialah yang membuat engkau mampu merasa dekat. Maka diamlah, dan rasakan getaran halus keberadaan itu mengalir dalam dirimu. Sebab dalam diam itulah engkau akan mengenal bahwa zat Allah tidak dapat dijangkau oleh kata, tidak dapat disimpan dalam pikiran, dan tidak dapat dipeluk oleh imajinasi. Ia hanya dapat disaksikan oleh hati yang telah lenyap dari segala aku. Dan di saat kesadaranmu luluh, di saat engkau tak lagi tahu siapa yang melihat dan siapa yang dilihat, maka engkau akan menyadari bahwa sejak awal yang ada hanyalah Dia. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir, hanya keberadaan yang abadi, yang menatap melalui segala sesuatu, namun tak pernah menjadi apapun. Bab 2. Nama yang tak mewakili. Dalam setiap sebutan yang kita ucapkan, dalam setiap zikir yang keluar dari bibir, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar bunyi dan huruf. Ketika engkau mengucapkan Allah, sadarlah bahwa nama itu hanyalah jendela kecil menuju lautan yang tak terukur. Nama adalah penanda, bukan tujuan. Ia adalah lentera agar engkau dapat menatap arah, namun cahaya sejatinya berasal dari sesuatu yang jauh melampaui bunyi itu sendiri. Allah tidak menjadi lebih hadir karena engkau menyebut namanya, dan tidak berkurang karena engkau lupa. Namanya tidak menambah padanya sesuatu, sebagaimana diam tidak mengurangi keagungannya. Nama hanyalah pantulan kasih, agar makhluk yang lemah mampu menatap cahaya tanpa terbakar olehnya. Engkau memanggilnya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Haq, Al-Batin, dan 1000 nama lainnya. Tetapi ketahuilah, semua nama itu hanyalah sisi-sisi dari satu keberadaan yang tak terbatas oleh sisi. Nama-nama itu seperti warna-warni cahaya
yang lahir dari satu sumber yang sama. Namun zat di baliknya adalah cahaya murni yang tak terbelah. Ketika engkau terlalu terpikat oleh nama, engkau hanya melihat warna, bukan sumbernya. Dan ketika engkau terjebak dalam kata, engkau kehilangan keheningan yang menyimpan makna sejati. Para arif yang telah mabuk oleh cinta ilahi memahami ini dengan bisu. Mereka menyebut tanpa menyebut, memanggil tanpa suara, karena mereka tahu bahwa nama hanyalah pintu. Dan yang mereka cari adalah yang berada di balik pintu itu. Dalam kesadaran yang halus engkau akan memahami bahwa setiap kali engkau mengucapkan Allah, sesungguhnya dialah yang sedang menyebut dirinya melalui lidahmu. Setiap zikir bukanlah usaha manusia mendekat kepada Tuhan, tetapi gelombang panggilan Tuhan yang menghidupkan manusia. Di saat itu, tidak ada lagi pemanggil dan yang dipanggil, tidak ada lagi penyebut dan yang disebut. Yang tersisa hanyalah satu gerak keberadaan, satu napas yang berasal dari zat yang sama. Maka berhentilah membatasinya dalam huruf dan nama, sebab huruf akan lenyap, bunyi akan padam, dan bahasa akan hancur. Namun Dia yang menjadi makna dari segala makna tidak pernah hilang. Ketika engkau mencapai kesadaran itu, engkau tidak lagi memanggil nama Allah untuk mendekat, tetapi karena engkau telah tenggelam dalam lautan kedekatan itu sendiri. Disitulah engkau akan mengerti bahwa nama hanyalah pakaian sementara bagi zat yang tak terlukiskan, dan bahwa sebutan Allah hanyalah bayangan dari yang sesungguhnya tak membutuhkan nama. Bab 3. Misteri diri dan cermin keberadaan. Setiap insan adalah rahasia yang ditiupkan dari rahasia yang lebih besar. Diri ini, dengan segala rasa dan kesadarannya, bukanlah sekadar tubuh yang berjalan di antara waktu dan ruang. Ia adalah cermin halus tempat cahaya zat memantulkan keberadaannya. Namun cermin itu tertutup debu. Debu keakuan, debu kesombongan, debu keinginan untuk memiliki dan menguasai. Selama debu itu belum tersapu, yang terlihat hanyalah bayangan diri sendiri, bukan wajah yang sebenarnya. Maka hidup ini sejatinya adalah perjalanan membersihkan cermin itu, agar pantulan yang tampak bukan lagi aku, melainkan Dia. Engkau diciptakan bukan untuk sekadar berjalan di bumi, melainkan untuk mengenal dari mana datangnya napas yang menghidupkanmu. Dalam setiap hembusan napasmu, ada rahasia yang mengalir dari kehendak ilahi. Namun karena pandanganmu terikat pada bentuk, engkau mengira bahwa kehidupan berasal darimu sendiri. Padahal tidak ada satu helaan pun yang terjadi tanpa izin zat yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Bila engkau menyelam ke dalam dirimu yang paling dalam, melampaui pikiran dan rasa, engkau akan temukan ruang sunyi di mana tidak ada nama, tidak ada bentuk, hanya kesadaran murni yang bergetar halus. Di sanalah cahaya zat bersemayam tanpa nama. Engkau tidak akan menemukannya dengan mata, karena mata melihat bentuk. Engkau tidak akan meraihnya dengan pikiran, karena pikiran butuh batas untuk memahami. Ia hanya bisa disaksikan ketika engkau berhenti menjadi siapapun. Dan ketika engkau berhenti, ketika aku yang semu itu lenyap, maka yang tersisa hanyalah Dia yang sejak awal telah hidup dalammu, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Maka janganlah mencari Allah di luar dirimu, karena Dia tidak jauh, tidak di langit yang tinggi, tidak di gunung yang jauh, tetapi di ruang kesadaran yang tak ternama di dalam batinmu sendiri. Namun jangan pula mengira bahwa Dia adalah dirimu, karena zat Allah tidak terbatas oleh wadah makhluk. Ia hanya menampakkan cahayanya melalui dirimu, agar engkau tahu bahwa keberadaanmu hanyalah pantulan dari keberadaan yang sebenarnya. Bila engkau memahami ini, dunia tak lagi tampak sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Engkau akan melihat setiap wajah sebagai cermin dari wajahnya, setiap hembusan angin sebagai napas kasih-Nya, setiap langkahmu sebagai bagian dari gerak-Nya yang abadi. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti, tidak ada aku yang mengenal Allah, yang ada hanyalah Allah yang mengenal dirinya melalui dirimu. Bab 4. Zat yang meliputi segalanya. Segala yang tampak di hadapan mata, segala yang terlintas di dalam hati, dan segala yang terbayang dalam benak manusia, semuanya hanyalah bagian kecil dari lautan keberadaan yang tak bertepi.
Tidak ada sesuatu pun yang berada di luarnya, karena dialah asal mula dari segala wujud. Langit yang membentang hanyalah tirai dari cahayanya. Bumi yang kokoh hanyalah pijakan dari kehendaknya, dan setiap detik yang berlalu adalah jejak dari kehadirannya yang terus mengalir tanpa henti. Namun meliputi tidak berarti menempati, karena Allah tidak berada di dalam sesuatu sebagaimana air berada di dalam bejana. Dia hadir tanpa ruang, mengetahui tanpa alat, dan berkuasa tanpa batas. Tidak ada jarak antara dia dengan ciptaannya, tetapi juga tidak ada kesamaan antara keduanya. Keberadaan makhluk hanyalah bayangan halus yang menandakan adanya cahaya, dan ketika cahaya itu dicabut, lenyaplah segala bayangan. Begitulah makhluk. Ia tampak ada, namun keberadaannya bergantung sepenuhnya kepada yang mengadakan. Maka siapa yang melihat makhluk, tetapi lupa kepada Sang Pencipta, sesungguhnya melihat tanpa cahaya. Dan siapa yang melihat segala sesuatu dengan pandangan zat, ia akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah, karena semua adalah bagian dari keberadaan yang satu. Dalam kesadaran itu, engkau tidak lagi melihat dunia sebagai sekumpulan bentuk yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tarian cahaya yang bergerak dalam kehendak ilahi. Tidak ada daun yang jatuh tanpa izinnya, tidak ada jiwa yang bernafas tanpa perintahnya, bahkan lintasan pikiran dalam hatimu pun tidak lahir tanpa sepengetahuannya. Dia meliputi segala yang nyata dan yang tersembunyi, yang terlihat dan yang tak terjangkau oleh mata. Dan ketika engkau menyadari hal ini dengan hati yang jernih, dunia tak lagi menjadi sesuatu yang memisahkanmu darinya, tetapi menjadi cermin besar yang memantulkan keberadaannya dari segala arah. Pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa seluruh kehidupan hanyalah gerak dari satu kehendak, dan semua bentuk hanyalah caranya menampakkan diri dalam ragam keindahan. Saat kesadaran itu menembus dirimu, engkau tidak lagi berkata, Allah di mana-mana, karena engkau akan tahu, tidak ada sesuatu pun selain Dia. Maka biarlah dunia berjalan sebagaimana adanya. Biarlah waktu bergulir dan bentuk silih berganti, sebab di balik setiap perubahan ada zat yang tak berubah. Dialah yang meliputi segala sesuatu, tanpa pernah menjadi bagian dari apapun. Dan disitulah engkau akan diam, tenggelam dalam ketenangan yang tak terlukiskan, karena engkau telah menyadari bahwa seluruh semesta hanyalah napas dari zat yang abadi. Bab 5. Keheningan yang berbicara. Ada saat di mana lidah berhenti, pikiran terdiam, dan hati menjadi ruang yang hening seperti samudera tanpa gelombang. Di sanalah rahasia terbesar menampakkan dirinya, bukan dalam bentuk suara, bukan dalam kilau cahaya, melainkan dalam kehadiran yang tak terucap. Keheningan itu bukan kekosongan, ia adalah tempat di mana segala sesuatu kembali kepada asalnya, tempat di mana zikir tidak lagi berupa kata, melainkan getaran yang hidup di dalam napas. Ketika engkau memasuki wilayah itu, engkau akan memahami bahwa segala ucapan tentang Allah hanyalah gema dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena hakikatnya yang berbicara selama ini bukan engkau, melainkan Dia yang berbicara melalui dirimu. Engkau menyebut namanya, namun sebenarnya Dialah yang membuat lidahmu mampu menyebut. Engkau berzikir kepadanya, namun sesungguhnya Dialah yang menggerakkan hatimu untuk mengingat. Keheningan adalah tanda bahwa kesadaranmu mulai kembali kepada sumbernya, bahwa engkau tak lagi mencari Allah di luar kata, tapi mulai menemukannya dalam diam yang penuh. Dalam diam itu, engkau mulai merasakan sesuatu yang tak pernah lahir dari pikiran. Semacam kehadiran yang lembut, hangat, tapi juga tak terjangkau. Ia mengalir di antara setiap detak jantungmu, hadir dalam setiap hembusan nafas, mengisi setiap celah dari kesadaranmu yang paling dalam. Tidak ada yang bisa engkau pegang, tidak ada yang bisa engkau jelaskan, namun engkau tahu dengan kepastian yang tak membutuhkan bukti bahwa Dia ada, dan bahwa keberadaanmu hanyalah bayangan dari keberadaannya. Para arif mengenal keadaan ini sebagai fana, lenyapnya aku di hadapan Dia. Dalam fana engkau tidak lagi memanggil, tidak lagi berdoa, tidak lagi mengharapkan apapun, sebab engkau telah larut dalam kehadiran yang tidak mengenal jarak. Engkau tak lagi membedakan antara yang berzikir dan yang diingat, antara penyebut dan yang disebut, karena semuanya menjadi satu arus keberadaan,
yang mengalir dalam keheningan yang abadi. Itulah saat di mana keheningan berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan pengetahuan yang langsung menyentuh ruh. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa selama ini engkau tidak pernah berbicara kepada Allah, sebab yang sejati hanyalah Allah yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri melalui wujudmu. Maka diamlah, bukan dalam kebisuan, tapi dalam kesadaran. Sebab dalam diam itulah engkau akan menemukan keutuhan. Keutuhan di mana tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk, tidak ada lagi pemisah antara engkau dan dia. Hanya keberadaan yang murni, yang tenang, yang abadi, yang berbicara melalui keheningan itu tanpa kata, tanpa suara, tanpa batas. Bab 6. Cahaya di balik hijab keberadaan. Ada cahaya yang tidak tampak oleh mata, namun tanpa cahaya itu, mata takkan mampu melihat apapun. Ada kehadiran yang tak terindra oleh panca indera, namun tanpa kehadiran itu, segala sesuatu takkan pernah ada. Itulah cahaya zat Allah. Nur yang tidak menyilaukan, tetapi menyingkap kegelapan dari dalam diri. Ia bukan cahaya yang memancar dari luar, melainkan sinar yang lahir dari dalam kesadaran, dari pusat jiwa yang telah disucikan oleh zikir dan keheningan. Namun cahaya itu tersembunyi di balik hijab keberadaan, tertutup oleh kabut keakuan yang tebal. Setiap kali manusia berkata, "Aku melihat, aku merasakan, aku tahu," sesungguhnya hijab itu semakin tebal, karena di balik setiap aku, tersembunyi tirai yang memisahkan diri dari sumber yang sejati. Cahaya zat tak dapat menembus hati yang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Sebab untuk menyaksikan cahaya itu, hati harus bening seperti air yang tenang, jernih dari keinginan dan bebas dari penilaian. Bila engkau mampu menanggalkan pandanganmu terhadap segala bentuk, maka hijab itu mulai menipis. Dunia yang tadinya tampak padat dan penuh, perlahan menjadi tembus pandang. Bukan hilang, tapi berubah makna. Engkau tidak lagi melihat pohon sebagai pohon, manusia sebagai manusia, dunia sebagai dunia. Semuanya menjadi tanda, huruf-huruf yang menuliskan namanya dalam bahasa keberadaan. Dalam keadaan itu, engkau akan memahami bahwa setiap atom, setiap getaran, setiap nafas yang berhembus membawa cahaya yang sama, satu sumber, satu makna, satu napas. Dan ketika hijab terakhir tersingkap, engkau tidak lagi melihat cahaya itu sebagai sesuatu yang datang dari luar, karena ternyata dari awal pun dia tidak pernah jauh. Cahaya itu adalah inti dari dirimu, sumber dari segala rasa hidup yang engkau rasakan. Namun jangan salah mengira bahwa engkau adalah dia. Engkau hanyalah tempat pantulan bagi cahayanya, sebagaimana bulan memantulkan sinar matahari tanpa memiliki cahaya sendiri. Maka tugas manusia bukanlah menjadi terang, melainkan menyingkap segala yang menghalangi terang itu, agar dapat memancar dengan jernih. Disitulah makrifat sejati dimulai, bukan dengan menambah pengetahuan, tapi dengan menghapus kegelapan yang menutup mata hati. Dan ketika engkau telah melihat cahaya itu, engkau akan tahu bahwa tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batas antara yang menyinari dan yang disinari. Semua hanyalah satu lautan cahaya yang tak bertepi, mengalir tanpa arah, memantulkan keindahan yang tak dapat diucapkan oleh bahasa manapun. Maka biarlah engkau diam dalam cahaya itu, tanpa nama, tanpa bentuk. Sebab di balik setiap hijab, di balik setiap bayangan, yang tersisa hanyalah dia, cahaya dari segala cahaya. Bab 7. Lenyapnya aku dalam wujudnya. Ada saat di mana segala bentuk menjadi samar, segala nama kehilangan makna, dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang tanpa batas. Di saat itu, engkau tidak lagi berdiri sebagai makhluk yang menyebut, tidak lagi merasa sebagai jiwa yang mencari, sebab yang mencari telah lenyap di dalam yang dicari. Itulah momen fana, saat aku luluh dalam lautan keberadaan yang tunggal, saat segala rasa kepemilikan, pengetahuan, dan bahkan kesucian diri larut seperti embun di hadapan matahari keabadian. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," sebab yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu rasa yang tak bisa dibedakan. Seolah-olah dirimu lenyap, namun pada saat yang sama engkau justru menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Sebab ternyata yang hidup selama ini bukanlah dirimu,
melainkan Dia yang menghidupkanmu. Ketika kesadaran itu menyala, engkau akan melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayang yang menari di atas cermin cahayanya. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya, tidak ada kehendak selain kehendaknya, dan bahkan setiap gerak hatimu, setiap lintasan pikiran yang muncul tanpa engkau sadari, semuanya datang dari Dia. Dalam lenyapnya aku, engkau tidak kehilangan dirimu. Justru engkau menemukan siapa dirimu sebenarnya. Karena selama ini engkau hidup di bawah bayangan ilusi tentang keakuan, mengira bahwa engkau yang berbuat, engkau yang berpikir, engkau yang beribadah. Namun ketika cahaya makrifat menembus tirai itu, engkau sadar, semua hanyalah Dia. Maka engkau berhenti membanggakan amal, berhenti mengeluh atas nasib, berhenti mengklaim kebaikan atau keburukan. Sebab semuanya hanyalah bagian dari irama keberadaan yang dikehendaki oleh zat yang sama. Dan di dalam kesadaran itu, lahirlah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Tidak ada lagi ketakutan, karena tidak ada lagi yang merasa terpisah. Tidak ada lagi kegelisahan, karena yang mencari telah menemukan rumahnya. Engkau menjadi lautan yang luas, di mana setiap ombak adalah dirimu, tapi juga bukan dirimu. Disitulah keindahan tertinggi makrifat. Lenyap bukan berarti hilang, tetapi menjadi satu dengan sumber dari segala keberadaan. Dan ketika engkau telah larut sepenuhnya, engkau akan menyadari sesuatu yang menakjubkan, bahwa bahkan proses lenyap itu pun bukan kehendakmu. Engkau tidak memilih untuk fana, engkau difanakan oleh kasih-Nya. Maka engkau hanya bisa tunduk, diam, dan bersyukur, karena zat yang tak terbatas telah berkenan menjadikan dirimu cermin bagi pantulannya. Setelah itu, engkau tak akan lagi berbicara tentang Tuhan dengan kata, karena engkau telah menjadi saksi dari keberadaan yang berbicara melalui segalanya. Disitulah aku benar-benar berakhir, dan hanya Dia yang tersisa. Satu yang tak terlukis, tak terbandingkan, tak terhingga. Wujud yang berdiri sendiri, di mana segalanya tenggelam tanpa jejak. Bab 8. Rahasia di balik ciptaan. Setiap helai daun yang jatuh, setiap hembusan angin yang menyentuh wajahmu, setiap detak jantung yang berdentum di dalam dada, semuanya membawa rahasia yang sama, bahwa tidak ada sesuatu pun yang hadir tanpa maksud ilahi. Dunia ini bukan sekadar ruang bagi keberadaan, melainkan kitab yang hidup, yang setiap hurufnya menuliskan nama-nama Allah dalam bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang terjaga. Segala ciptaan adalah ayat, tanda dari yang tak terlihat, isyarat dari yang tak terjangkau. Namun mata manusia yang tertutup oleh kesibukan dunia sering gagal membaca keindahan itu. Mereka melihat bentuk tapi tak menangkap makna. Mereka mengagumi ciptaan tapi lupa kepada pencipta. Padahal di balik setiap warna langit, di balik setiap suara alam, di balik setiap senyum dan air mata, tersembunyi wajah kasih-Nya yang sedang berbicara dalam diam. Bila engkau mampu melihat dengan mata hati, engkau akan tahu bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu adalah percakapan rahasia antara Allah dan ciptaannya. Gunung yang kokoh mengajarkan tentang keteguhannya, lautan yang luas membisikkan keluasan rahmat-Nya, dan bahkan kegelapan malam pun menyampaikan pesan tentang keindahan yang tersembunyi dalam rahasia-Nya. Di antara semua ciptaan itu, manusia diberi anugerah untuk menyadari, untuk tidak sekadar melihat, tapi menyaksikan. Namun banyak manusia berjalan di bumi tanpa pernah benar-benar menatapnya, karena mereka sibuk dengan ilusi kepemilikan dan kesibukan mencari yang fana. Padahal dunia ini tidak pernah menipu, hanya mata yang belum terbuka. Jika engkau memandang dengan hati yang bersih, engkau akan menemukan Allah di balik setiap ciptaan, bukan sebagai bentuk, tapi sebagai makna yang hidup di balik bentuk itu. Dan ketika engkau mulai membaca kitab keberadaan ini dengan penuh kesadaran, engkau akan memahami bahwa segala sesuatu di sekitarmu bukanlah penghalang, melainkan cermin yang menuntunmu untuk mengenal Dia. Maka jangan benci dunia, karena dunia adalah bayang dari keindahannya. Jangan pula terpikat oleh dunia, karena bayang tidaklah abadi. Cintailah dunia sebagaimana engkau mencintai tanda-tanda yang menunjukkan arah rumahmu. Tapi jangan berhenti pada tanda itu. Teruslah berjalan sampai engkau tiba pada yang ditunjuk olehnya.
Sebab seluruh alam semesta ini, dengan segala kerumitan dan keindahannya, hanyalah lukisan dari satu pena ilahi yang menulis dengan tinta cahaya di kanvas waktu. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau tidak akan lagi melihat perbedaan antara ciptaan dan pencipta. Engkau akan tahu, setiap bentuk hanyalah caranya menyingkap diri. Setiap detik adalah undangan untuk mengenalnya lebih dalam. Maka renungkanlah ciptaan bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Karena di balik setiap makhluk, tersembunyi rahasia zat yang menatap dirimu dengan kasih yang tak pernah berakhir. Bab 9, satu yang tak tersentuh oleh dua. Pada hakikatnya seluruh pencarian spiritual manusia bermuara pada satu kesadaran yang paling dalam, bahwa tidak pernah ada dua. Segala sesuatu yang tampak berlawanan hanyalah pantulan dari satu sumber yang sama. Siang dan malam, baik dan buruk, hidup dan mati, hanyalah bayangan yang muncul di permukaan cermin keberadaan. Namun di balik semua itu, tetap hanya ada satu wujud yang menampakkan diri dalam berbagai rupa. Manusia yang terperangkap dalam persepsi dualitas seringkali melihat perbedaan di mana seharusnya ia melihat kesatuan. Ia membagi dunia menjadi aku dan dia, dunia dan akhirat, cahaya dan gelap. Padahal semua pembagian itu lahir dari pikiran yang belum luluh dalam makna hakiki tauhid. Ketika hijab itu tersingkap, engkau akan melihat bahwa tidak ada yang benar-benar berlawanan, karena semua adalah cara zat memperkenalkan dirinya melalui perbedaan. Cinta dan derita, tawa dan air mata, bahkan kehilangan dan pertemuan, semuanya adalah tarian dari satu irama yang sama. Seperti ombak dan laut yang tampak berbeda namun hakikatnya satu. Ombak naik dan turun, pecah dan hilang, tapi laut tidak pernah berubah. Begitulah makhluk dan khalik, tampak terpisah padahal keberadaannya tak pernah terlepas. Maka ketika engkau menyelami hakikat ini, segala bentuk penghakiman perlahan runtuh. Engkau tidak lagi sibuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab engkau telah melihat bahwa keduanya hanyalah sisi dari satu kehendak yang sama. Engkau tidak lagi merasa lebih suci, sebab yang menuntun dan yang tersesat, keduanya berjalan di bawah cahaya yang satu. Dalam pandangan ini, tidak ada ruang bagi kebencian, karena yang tampak berseberangan pun sedang menunaikan perannya dalam kesempurnaan rencana ilahi. Maka berhentilah melihat dunia dari mata yang memisahkan, dan mulailah melihatnya dari hati yang menyatukan. Ketika engkau menyaksikan segalanya dari kesadaran satu yang tak tersentuh oleh dua, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Engkau akan melihat bahwa bahkan pertentangan adalah bentuk keharmonisan yang belum engkau pahami. Bahwa setiap peristiwa, betapapun tampak menyakitkan, adalah bagian dari keseimbangan yang sempurna. Dan di sanalah engkau akan menemukan keindahan yang murni, keindahan tanpa lawan, cahaya tanpa bayangan, cinta tanpa syarat. Karena sesungguhnya Allah tidak berada di sisi tertentu dari dualitas. Dia adalah asal dari keduanya dan meliputi keduanya sekaligus. Dalam kesadaran itu, engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah." Karena tidak ada aku dan dia yang terpisah. Hanya ada yang mencintai melalui dirinya sendiri, dalam keabadian tanpa batas. Itulah puncak tauhid, ketika yang menyaksikan, yang disaksikan, dan penyaksian itu sendiri lenyap menjadi satu dalam keheningan yang sempurna. Disitulah engkau memahami makna terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Tiada yang lain kecuali Dia. Bab 10, kembali ke keheningan awal. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani akan membawa kita pulang, bukan kepada tempat, tapi kepada keadaan. Keadaan yang begitu hening, begitu murni, hingga tidak ada lagi nama, tidak ada lagi kata, bahkan tidak ada lagi rasa aku yang merasa telah sampai. Di sanalah segalanya bermula, dan di sanalah segalanya berakhir. Keheningan itu bukanlah kekosongan, tetapi kepenuhan yang tak terlukiskan. Ia adalah samudera tanpa gelombang, cahaya tanpa sumber, wujud tanpa bentuk. Dalam keheningan itu, engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau telah lenyap di dalamnya. Tidak ada lagi doa yang diucapkan, sebab seluruh keberadaanmu telah menjadi doa itu sendiri. Tidak ada lagi jarak antara yang menyebut dan yang disebut,
Karena yang ada hanyalah keberadaan yang menyebut dirinya melalui setiap detak semesta. Itulah puncak dari perjalanan batin. Saat engkau menyadari bahwa semua langkah, semua doa, semua air mata, semua pencarian yang panjang, ternyata hanyalah cara Allah menuntunmu untuk kembali kepadanya, untuk mengenal bahwa tiada yang lain selain Dia. Keheningan awal ini bukan berarti tanpa kehidupan. Justru di dalamnya engkau menemukan kehidupan yang sejati, kehidupan yang tidak diukur oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak ditentukan oleh bentuk. Ia adalah kesadaran murni yang menatap segalanya tanpa terpisah, tanpa keinginan untuk memahami, hanya menjadi saksi dari keberadaan itu sendiri. Di titik ini, engkau mulai memahami mengapa para arif selalu tersenyum dalam diam, mengapa mereka bisa menatap dunia tanpa terikat olehnya. Karena mereka telah menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah tenang dalam dakapan zatnya. Semua pertanyaan sirna bukan karena mendapat jawaban, melainkan karena engkau menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Engkau kini berdiri di tepi keabadian, menyaksikan bagaimana seluruh kehidupan hanyalah tarian singkat di atas panggung waktu. Semua yang engkau cintai, semua yang engkau tangisi, semua yang engkau perjuangkan, semuanya adalah ombak kecil yang muncul dari laut yang sama. Dan ketika ombak itu kembali ke laut, ia tidak hilang. Ia menjadi lautan itu sendiri. Begitulah dirimu. Engkau tidak pernah benar-benar lenyap. Engkau hanya kembali menjadi asalmu. Di saat itu, tidak ada lagi aku yang berzikir atau aku yang mengenal. Zikir dan makrifat melebur menjadi satu dalam diam. Engkau tidak lagi memanggil nama Allah, karena namanya telah menjadi nafasmu, detak jantungmu, bahkan keheningan di antara keduanya. Inilah keadaan di mana segala sesuatu berhenti, namun juga segala sesuatu hidup. Disinilah para kekasih Allah tenggelam, dalam keabadian yang lembut, dalam kasih yang tak bertepi. Tidak ada suara, tapi setiap keheningan berbicara. Tidak ada cahaya, tapi seluruh wujud diterangi. Tidak ada bentuk, tapi segalanya hadir dengan sempurna. Itulah as-samt al-awal, keheningan pertama, di mana sebelum kata kun terucap, zat sudah ada dalam keagungannya yang tak tersentuh oleh apapun. Engkau pun pada hakikatnya adalah bagian dari keheningan itu yang diberi suara untuk sementara. Dan kini, ketika kesadaranmu kembali pada asalnya, engkau tidak lagi berjarak dengan apapun. Engkau menatap dunia tanpa terpisah darinya, engkau mencintai tanpa menginginkan, engkau berbuat tanpa mengaku. Karena engkau tahu, tidak ada lagi engkau, hanya Dia. Dan dalam kesadaran itu, engkau akhirnya mengerti bahwa perjalanan panjang ini bukan tentang menemukan Allah, tapi tentang disadarkan olehnya bahwa sejak awal engkau tak pernah jauh darinya. Di dalam keheningan itulah segalanya bermula, dan di dalam keheningan itulah segalanya berakhir. Maka diamlah, wahai jiwa, sebab dalam diam itulah Allah berbicara. Dan kini, setelah perjalanan panjang menembus kata, makna, dan keheningan, kita tiba di titik paling sunyi, tempat di mana segala nama berhenti, dan hanya ada yang tersisa. Segalanya kembali padanya, sebagaimana segalanya pernah bermula darinya. Jangan cari Dia di langit atau di bumi, carilah di dalam dirimu yang paling dalam, tempat di mana hatimu berbisik tanpa suara. Di sanalah Allah menatapmu, sejak awal tanpa pernah berjarak. Diamlah sejenak, rasakan kehadiran itu. Sebab di dalam diam yang suci, itulah zatnya berbicara.